Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 1 ayat 3 yang berkata demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada istilah yang berlaku, yaitu memelihara dan merawat lebih sulit daripada membangun. Iya, benar, istilah ini tidak hanya berlaku dalam membangun gedung, membangun cita-cita dan keinginan, tetapi juga berlaku dalam membangun relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Suatu hari ketika saya pergi ke luar daerah sambil menikmati perjalanan, saya melihat pemandangan di kiri dan di kanan. Sampai suatu saat mata saya tertarik untuk melihat suatu bangunan besar di pinggir jalan dalam keadaan yang kotor dan tidak terawat. Sepertinya bangunan ini bekas suatu penginapan atau hotel yang sudah tidak dihuni dan dibiarkan begitu saja sampai kotor, bahkan banyak rumput-rumput liar mulai memenuhi setiap bangunan. Dalam hati saya berpikir, sayang sekali, padahal untuk membangun gedung ini pasti dibutuhkan perencanaan, perhitungan, dan ada harapan supaya bangunan ini bisa ada dan menghasilkan sesuai keinginan pemiliknya. Tetapi karena suatu hal bangunan ini menjadi tidak terpelihara dan tidak terawat dengan baik sehingga dibiarkan. Mulai berpikir lagi, pasti bangunan yang kotor ini banyak hantunya. Namun Roh Kudus berbicara dan mengingatkan, seperti gedung ini, kondisi jiwa manusia jika tidak dipelihara dan dirawat dengan baik. Cukup mengerikan juga, sekaligus mengingatkan pada kita semua untuk benar-benar menjaga, memelihara, dan merawat hubungan kita dengan Tuhan. Sudah menjadi karakter dan tabiat manusia bahwa sesuatu yang awalnya semangat menggebu-gebu dalam mewujudkan suatu cita-cita
Apakah itu cita-cita membangun suatu bangsa, perusahaan, lembaga pendidikan, atau hubungan apa saja? Bila sudah terwujud apa yang dicita-citakan, semangat untuk memelihara, menjaga, dan merawatnya kadang teramat sulit. Walau tidak semuanya mampu untuk hal ini, tetapi ada juga beberapa institusi atau individu yang mampu menjaga keutuhan perwujudan dari cita-citanya. Dalam kehidupan rohani kita pun seringkali mengalami hal yang sama, di mana pada awal kita mengenal Tuhan, kita begitu berapi-api, rajin berdoa, semangat membaca firman, setia beribadah, dan dengan penuh kasih melayani. Namun seiring berjalannya waktu, kesibukan, masalah, luka hati, dan berbagai tekanan hidup perlahan-lahan menggerus semangat ini, hingga tanpa kita sadari, hubungan kita dengan Tuhan atau kasih mula-mula kita mulai renggang, iman mulai melemah, dan kehausan rohani kita mulai mengering. Sehingga jika kita tidak segera menyadarinya dan kembali memelihara iman dengan sungguh-sungguh, maka jiwa kita akan menjadi seperti bangunan kosong yang kotor, kehilangan keindahan, dan tidak lagi memancarkan terang Kristus. Memang memelihara dan merawat lebih sulit daripada membangun. Namun bukan berarti tidak mampu untuk mewujudkannya. Tergantung kita yang menjalankannya. Mudah untuk berpikir bahwa iman adalah semacam obat yang ajaib. Artinya, jika seseorang memiliki iman dalam kadar yang secukupnya, ia akan kaya raya, selalu sehat, menjalani hidup yang bahagia, dan setiap doa yang dipanjatkannya langsung menerima jawaban. Namun sayangnya kehidupan tidak berjalan mulus seperti rencana yang diharapkan. Sebagai bukti, penulis kitab Ibrani menyajikan pengingat yang sangat kuat tentang makna iman sejati dengan mengulas kehidupan beberapa pahlawan iman dari Perjanjian Lama. Iman sejati bukanlah iman yang hanya mencari kenyamanan, tetapi iman yang tetap berdiri teguh ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Iman yang tetap percaya ketika doa belum terjawab. Iman yang memilih taat meski harus berjalan di dalam lembah air mata. Sebab iman seperti ini membentuk karakter, menguatkan jiwa, dan menuntun kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga di dalam setiap proses kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan sedang memurnikan dan menyiapkan kita untuk rencananya yang lebih besar. Dalam kitab Ibrani pasal 11 umumnya disebut sebagai galeri iman. Di dalamnya kita dapat membaca tentang beragam orang yang menghadapi tantangan dan ujian terhadap iman mereka. Meski demikian, mereka tetap bertekun dengan mempercayai Tuhan. Oleh anugerah Allah, kita pun dapat melakukan hal yang sama. Gambaran iman ini tidak bisa disederhanakan menjadi semacam formula. Terkadang iman memimpin pada kemenangan dan keberhasilan. Terkadang iman membutuhkan kebulatan tekad yang teguh untuk bertahan dengan risiko apapun. Sama hal dalam membangun iman percaya kita kepada Tuhan, dibutuhkan tekad yang bulat. Demikian pun dalam memelihara iman percaya kita, dibutuhkan komitmen dan kesetiaan. Apakah kita masih memelihara iman percaya kita kepada Tuhan? Pertanyaan ini seharusnya menggugah setiap kita untuk merenung lebih dalam. Apakah iman kita masih hidup atau hanya
menjadi rutinitas saja? Apakah doa kita masih penuh kerinduan atau hanya menjadi kebiasaan? Apakah kita masih sungguh-sungguh mencari Tuhan atau hanya mengandalkan kekuatan sendiri? Sebab iman yang tidak dipelihara akan perlahan memudar, namun iman yang dirawat dengan kesetiaan akan terus bertumbuh, menguatkan kita di tengah badai kehidupan dan membawa kita semakin dekat kepada hati Tuhan. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 12, di sana dikatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, biarlah setiap kita tetap menjaga dan memelihara iman kita, dan biarkan Tuhan saja yang akan menolong dan memampukan kita dalam menghadapi setiap masalah dan pencobaan. Selalu ada penghiburan terbesar kita di tengah duka dan kesukaran, yaitu kita mengetahui bahwa Allah tetap memegang kendali hidup kita. Mari kita bersama-sama menyelidiki setiap hati kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan dan iman percaya kita mulai padam, mulai jenuh dan bosan? Kiranya Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita dan memampukan setiap kita untuk tetap percaya dan setia, sama seperti waktu di awal-awal kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mau tetap berdoa dan bersyukur dalam segala hal atas apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, karena itulah yang dikehendaki Allah. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18 mengatakan, "Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita terus untuk memelihara iman kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sukar. Tetap kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yakinkan hidup kita bahwa Tuhan adalah pemelihara kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mari bangun kembali iman kita untuk terus mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, dan selalu menjaga dan memelihara iman kita untuk selalu terus berharap dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Tetaplah setia, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Dialah penolong kita satu-satunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan,
kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu yang mengingatkan kami, firman-Mu yang mengajari kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan, untuk tetap beriman hanya kepada-Mu ya Bapa, dan menjaga iman kami untuk terus bertumbuh di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak hanya membangun iman, tetapi juga setia memelihara dan merawatnya setiap hari. Ajar kami untuk tetap setia, tekun, dan tidak mudah menyerah di tengah setiap proses kehidupan. Mampukan kami untuk terus percaya dan bersandar hanya kepada-Mu, supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami Tuhan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu ya Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat di dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini ya Bapa, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.